Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Saputri dengan NIM 22042062. Maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana bentuk bagan perilaku individu dalam sebuah organisasi publik. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Nah, pertama-tama di sini saya akan melihatkan kepada teman-teman bagaimana sih bentuk bagan dari karakteristik perilaku individu dalam organisasi publik. Nah, seperti inilah bentuk kan dari bagan karakteristik perilaku individu dalam organisasi publik. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih maksud dari bagan karakteristik perilaku individu dalam organisasi publik. Yang pertama di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan yaitu karakteristik biografis. Dalam karakteristik biografis ini yaitu mencakup sebuah faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, etnis, dan agama dapat membentuk cara individu melihat dunia dan nilai-nilai yang mereka pegang. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat dari seorang pegawai senior dengan latar belakang akademis yang mungkin memiliki lebih analitis dan berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan dibandingkan dengan pegawai junior yang baru memasuki suatu organisasi. Nah, untuk contoh kedua dapat kita lihat dari seorang perempuan yang pernah mengalami diskriminasi di tempat kerja, mungkin lebih sensitif terhadap isu-isu kesetaraan gender dan lebih proaktif dalam mendorong kebijakan yang adil. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian atau personality. Maksud dari kepribadian di sini adalah sebuah faktor kepribadian harus diperhitungkan dalam menentukan kesesuaian individu untuk suatu posisi dalam suatu organisasi. Ini mengacu pada sifat-sifat pribadi seperti dominasi, agresivitas, ketekunan, dan kualitas lain yang tercermin melalui perilaku seseorang. Kepribadian seseorang menentukan jenis kegiatan yang cocok untuknya dan kemungkinan orang tersebut dapat melakukan tugas secara efektif. Nah, untuk contohnya dapat yang kita lihat dari seorang pegawai yang introvert mungkin lebih memilih bekerja mandiri dan mengumpulkan informasi secara detail sebelum mengambil sebuah keputusan. Sedangkan seorang pegawai yang ekstrovert lebih senang berdiskusi dan berkolaborasi dengan orang lain. Untuk contoh kedua, yaitu seorang pegawai yang agresif mungkin lebih berani mengambil resiko dan lebih tegas dalam menyampaikan pendapatnya. Sedangkan seorang pegawai yang pasif mungkin lebih memilih untuk mengikuti daripada pemimpinnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu persepsi. Maksudnya yang di sini adalah persepsi merupakan suatu sudut pandang individu yang dilakukan untuk menafsirkan situasi tertentu. Persepsi di sini didefinisikan sebagai proses melalui di mana informasi memasuki pikiran dan interpretasi terjadi untuk memberikan beberapa makna yang masuk akal atau logis. Persepsi merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap perilaku dan perbedaan individu baik dalam kehidupan pribadi kita sendiri maupun dalam sebuah organisasi publik. Nah, untuk contohnya dapat yang kita lihat dari misalnya dua pegawai yang melihat situasi yang sama, mungkin mereka memiliki interpretasi yang berbeda yang dapat menyebabkan perbedaan dalam sebuah pengambilan keputusan tersebut. Nah, kemudian yang contoh kedua yaitu seorang pegawai yang memiliki pengalaman buruk dengan atasannya. Nah, maka dari itu, dalam sebuah pengalaman tersebut, pegawai mungkin lebih mudah curiga dan kritis terhadap arahan yang diberikannya. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, nilai dan sikap. Maksudnya di sini, nilai ini adalah sebuah keyakinan global yang memandu tindakan dan penilaian yang berbeda dalam beberapa situasi. Ini terdiri dari ide individu yang didasarkan pada pendapat yang baik, benar, dan yang diinginkan. Nilai adalah sebuah dasar untuk perbedaan perilaku di antara individu dan mereka membantu dalam memahami atribut dan motivasi. Nilai mewakili keyakinan dasar bahwa perilaku tertentu secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada mode perilaku yang berlawanan. Dalam lingkup bisnis modern dan kompetitif saat ini, manajer harus
mampu bekerja dengan orang-orang dari budaya yang berbeda, karena nilai dan atribut berbeda antar budaya dan pemahaman tentang perbedaan ini akan sangat membantu dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku karyawan dari budaya yang berbeda. Secara umum, seseorang mungkin lebih sikap positif yang berarti pandangan hidup yang baik, sikap positif yang berarti pandangan hidup yang baik, atau sikap negatif yang berarti terus-menerus mengeluh tentang masalah dalam hidupnya. Nah, untuk contohnya yaitu kita dapat lihat dari seorang pegawai yang memiliki nilai integritas tinggi mungkin akan menolak untuk terlibat dalam praktik korupsi, meskipun hal itu dapat memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Nah, untuk contoh kedua, yaitu seorang pegawai yang memiliki sikap positif terhadap perubahan mungkin lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih mudah beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu pekerja yang bahagia, adalah pekerja yang produktif. Untuk membuat mereka bahagia, motivasi yang tepat sangat penting untuk dilakukan. Motivasi ini mengacu pada semua kekuatan yang beroperasi dalam diri seseorang untuk menyebabkan dia terlibat dalam jenis perilaku tertentu daripada yang lain. Yaitu motivasi mungkin bersifat internal, misalnya keterampilan, kemampuan, dan kecerdasan seseorang, atau eksternal, misalnya insentif, pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya, motivasi seseorang dipengaruhi oleh sikap, keyakinan, dan nilai tujuannya dalam sebuah organisasi publik. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat dari seorang pegawai yang termotivasi oleh promosi mungkin akan bekerja keras dan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang contoh kedua yaitu seorang pegawai yang termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain, mungkin lebih bekerja di bidang yang memiliki dampak sosial positif. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, pengambilan keputusan individu. Maksudnya di sini adalah sebuah proses pemilihan antara berbagai alternatif berdasarkan informasi yang tersedia, faktor-faktor di atas dan presensi pribadinya. Contohnya yaitu seorang pegawai yang dihadapkan dengan dua pilihan yang bekerja, mungkin akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti gaji, tunjangan, peluang pengembangan karir, dan budaya perusahaan sebelum membuat sebuah keputusan tersebut. Nah, contoh kedua yaitu seorang pemimpin organisasi publik yang dihadapkan dengan dua pilihan kebijakan. Mungkin akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, dan dampak sosial sebelum membuat sebuah keputusan. Nah, selanjutnya yaitu masukan manusia. Maksudnya di sini yaitu sebuah interaksi dan komunikasi dengan orang lain seperti atasan, kolega, dan publik dapat memberikan informasi dan perspektif baru yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk contohnya dapat kita lihat dari seorang pegawai yang berkonsultasi dengan atasannya sebelum membuat keputusan penting, mungkin mendapatkan informasi dan saran yang dapat membantunya untuk membuat sebuah keputusan yang lebih tepat. Nah, kemudian untuk contoh kedua yaitu dari seorang pemimpin organisasi publik yang mengadakan forum publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang suatu kebijakan mungkin mendapatkan informasi dan perspektif yang tidak terduga. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran individu atau individual learning. Maksudnya di sini yaitu pengalaman dan hasil dari pengambilan keputusan di masa lalu dapat membantu individu untuk belajar dan meningkatkan kualitas kepercayaan mereka di masa depan. Contohnya yaitu dari seorang pegawai yang pernah membuat keputusan yang salah, mungkin belajar dari kesalahannya dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kemudian contoh kedua yaitu seorang pemimpin organisasi publik yang pernah membuat keputusan yang berhasil mungkin menerapkan strategi yang sama dalam situasi yang serupa di masa depan. Nah, mungkin untuk penjelasan bagian-bagian faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam organisasi publik hanya sampai di situ. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman berdasarkan dari bagian-bagian karakteristik individu dan perilaku organisasi tersebut, ada beberapa contoh aplikasi perilaku individu dalam organisasi publik yang berbeda. Contoh yang pertama dari kepribadian dan motivasi. Nah, di sini saya mengambil contoh dari seorang guru di sekolah negeri, di mana karakteristik jabatannya yaitu tugasnya untuk mengajar dan membimbing siswa dengan keterampilan yang interpersonal yang baik. Nah, dari karakteristik individu guru tersebut yaitu harus memiliki dapat membangun sebuah hubungan yang positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, contoh yang kedua yaitu dari seorang dokter di rumah sakit pemerintah. Karakteristiknya di sini yaitu tentunya jabatannya untuk menangani sebuah pasien untuk memberikan layanan kesehatan.
dengan motivasi yang tinggi untuk membantu orang lain. Karakteristik individunya yaitu proses psikologis, dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dengan penuh empati dan dedikasi. Yang kedua yaitu yang saya akan memberikan contohnya dari persepsi dan pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari seorang hakim di pengadilan negeri. Karakteristik jabatannya yaitu untuk memimpin sidang dan memutuskan perkara dengan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, di mana karakteristik individu dari seorang hakim tersebut adalah untuk proses psikologis dapat mengambil keputusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta dan hukum. Kemudian yang contoh keduanya itu seorang pemimpin di organisasi nirlaba, di mana karakteristik jabatannya di situ yaitu untuk memimpin organisasi dalam mengelola sumber dayanya dengan visi yang jelas dan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat. Yang mana karakteristik dari organisasi nirlaba ini harus dapat mengarahkan organisasi mencapai tujuannya secara efektif. Untuk contoh selanjutnya itu dapat saya lihat dari nilai dan sikap. Di sini saya mengambil dari contoh seorang pegawai negeri sipil atau PNS dengan karakteristik jabatannya itu melayani masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan dengan integritas dan komitmen yang tinggi. Yang mana karakteristik individunya di sini yaitu dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari korupsi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Eh, Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalam. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait bagan-bagan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam organisasi publik beserta contohnya dalam aplikasi individu perilaku organisasi publik. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa setiap individu membawa sejumlah karakteristik unik yang berpengaruh dalam proses tersebut. Faktor seperti karakteristik biografis, kepribadian, persepsi, nilai, dan sikap, motivasi, serta pengalaman pelajaran mereka. Nah, mungkin untuk penjelasan saya terkait tentang bagan-bagan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam organisasi publik hanya sampai di situ, teman-teman. Dan terkait dengan contoh dari aplikasi perilaku individunya juga sampai di situ. Kemudian di sini dapat saya simpulkan dari pembahasan saya terkait dengan karakteristik individu dan perilaku organisasi bahwa setiap individu membawa sejumlah karakteristik unik yang berpengaruh dalam proses tersebut. Faktor seperti karakteristik biografis, kepribadian, persepsi, nilai. Nah, mungkin hanya sampai di situ. Mungkin hanya sekian. Mungkin hanya sekian penjelasan saya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam organisasi. Kemudian dan untuk contohnya yaitu dalam organisasi Solo. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan saya terkait bagian faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam organisasi publik beserta contoh eh, aplikasi perilaku individu dalam organisasi publik tersebut. Maka dari itu, dapat saya simpulkan dari hasil penjelasan saya tadi bahwa setiap individu membawa sejumlah karakteristik unik yang berpengaruh dalam proses tersebut. Faktor seperti karakteristik biografis, kepribadian, persepsi, nilai dan sikap, motivasi, serta pengalaman pembelajaran memiliki peran penting dalam membentuk preferensi dan keputusan individu. Selain itu, interaksi dengan orang lain dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu juga turut mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan individu dalam konteks organisasi publik. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi publik harus melibatkan keberagaman karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, organisasi publik dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola keputusan, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan secara transparan, adil, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini daftar pustaka atau sumber referensi dari
penjelasan yang saya ambil terkait dari tema bagan karakteristik perilaku organisasi individu dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih dan maafnya saya ucapkan. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.